Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Muhammad Raihan dengan NPM 23. Di sini saya mau mempresentasikan tentang pentingnya audit internal dalam sistem manajemen K3. Yang pertama apa sih itu SMK3? SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Eh, itu adalah kerangka kerja terstruktur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola risiko K3 di tempat kerja. Sistem ini bersifat preventif dengan bertujuan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dasar hukumnya ada di PP nomor 50 tahun 2012 yang mewajibkan perusahaan dengan jumlah karyawan tertentu untuk menerapkannya. Mengapa sih internal audit SMK3 itu penting? Yang pertama ada mengevaluasi kepatuhan sistem K3 untuk membantu organisasi mengevaluasi apakah sistem K3 yang sudah diterapkan benar-benar efektif dan sesuai standar. Lalu ada menemukan celah ketidaksesuaian, menjamin perbaikan keterlanjutan atau continuous improvement. Lalu ada memenuhi persyaratan hukum dan sertifikasi. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat dari internal audit. Yang pertama ada menilai sesuai implementasi SMK3 untuk menilai sejauh mana sistem manajemen K3 telah diterapkan dengan benar dan efektif. Ya udah ada mengidentifikasi risiko peluang untuk perbaikan. Melalui di audit ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko yang belum dikendalikan dan peluang untuk perbaikan. Lalu yang ketiga ada mendukung budaya K3, memberi dasar keputusan manajemen. Sini ada prinsip-prinsip audit K3. Yang pertama ada etika dan integritas. Ini untuk supaya ada etika dan integritas, pendekatan berbasis bukti, dan kemandirian auditor. Seorang auditor harus bersikap netral dan tidak memihak, dan menilai berdasarkan bukti nyata, bukan opini. Audit dilakukan sesuai prosedur yang dirancang agar hasilnya dikonsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada tahapan pelaksanaan audit SMK3. Sini ada pertama itu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan temuan, dan tindak lanjut. Perencanaan audit itu untuk menentukan ruang lingkup, jadwal, dan auditor. Yang kedua, pelaksanaan audit yaitu untuk pengumpulan bukti melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Yang ketiga ada pelaporan hasil audit yaitu mendokumentasikan temuan dalam laporan tertulis, yaitu lanjut ke tindak lanjut. Yang terakhir tindak lanjut di mana auditi pihak yang diaudit harus melakukan koreksi atau perbaikan terhadap temuan yang ada. Lalu selanjutnya ada contoh temuan audit. Di sini ada mayor, tidak adanya SOP APD, lalu menjadi risiko fatal. Yang kedua ada minor, label bahan kimia kabur. Yang ketiga ada observasi ruang penyimpanan APD bisa ditingkatkan. Di sini ada yang pertama mayor, misalnya tidak adanya prosedur kerja atau pelanggaran serius yang berisiko tinggi terhadap keselamatan. Lalu temuan minor seperti kurangnya dokumentasi atau kesalahan kecil yang tidak langsung membahayakan. Yang ketiga observasi, yaitu catatan yang belum menjadi pelanggaran, jadi bisa makin improvement untuk perusahaan. Di sini ada peran auditor dan auditi. Peran auditor di sini melakukan evaluasi, bersikap netral, dan menyampaikan fakta. Untuk peran auditi, memberikan informasi yang jujur dan terbuka, menindaklanjuti temuan. Terima kasih. Bila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.